Oke, terima kasih Pli. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu pasar saham, lalu Hmm. mengapa perlu investasi di saham begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pli. Hmm. Kalau ini ada orang awam, Ya, kalau mau taruh uangnya di deposito kan ada bank tuh, ada bank BCA, Bank betul, Mandiri, masuk ke customer betul. service-nya, Mbak, saya mau taruh uang saya nih buat deposito. Nah, kalau mau beli saham, caranya gimana, Bli? Paling mudahnya gimana? Kita harus kemana dulu? Gitu. Baik, baik. Ya, memang itu pertanyaan yang paling sering ya buat rekan-rekan. Jadi, kembali lagi, kalau kita mau beli saham di pasar modal, kalau kita di pasar biasa kan tinggal langsung aja datang ke pasar gitu ya, beli barang ya. Nah, tapi kalau di pasar modal, kita harus meregistrasikan diri kita sendiri dulu. Ya, mendaftarkan diri kita sendiri dulu, bahwasanya saya siap dan berkomitmen berinvestasi di pasar modal Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu mendaftarkan diri ke sekuritas atau perusahaan efek. Ya, Mirai Aset Sekuritas salah satu perusahaan efek yang mensponsori di STIE YKPN. Segala kegiatan pasar modal di STIE YKPN. Mirai yang mensponsori. Seperti itu. Jadi pertama didaftarkan dulu. Yang kedua, setelah mendaftarkan diri, rekan-rekan secara otomatis memiliki akun saham. Gitu. Nah, akun saham inilah yang menjadi alat jual beli buat rekan-rekan selama di pasar modal Indonesia. Nah, akunnya itu sudah online sekarang, jual belinya sudah online. Kalau zaman dulu sedikit kita review, jual belinya tuh harus pakai perantara, jadi pakai telepon Pak Nanda. Halo, Lira, saya mau beli Telkom nih, tolong dibelikan. Nah, seperti itu. Kalau sekarang zamannya online melalui namanya sistem dari IDX, yaitu JATS, Jakarta Automatic Trading System. Jadi semua sudah online, tidak berupa lembar lagi, ya rekan-rekan semua ya. Kalau dulu itu saham berupa lembar, ya makanya disebut lembar saham. Nah, kalau dicari di Google nanti foto-foto bursa zaman dulu tuh meja-meja kiri kanan banyak tumpukan saham gitu tinggi banget gitu. Nah, itu lembar saham, tapi kalau sekarang ada lembaga yang mencatat secara scriptless ya. Nama lembaga tersebut adalah KSEI. Nah, kalau tadi yang pertama saya menjelaskan siapa yang mengatur pasar di pasar modal Indonesia. Namanya adalah Bursa Efek Indonesia atau bahasa kerennya Indonesia Stock Exchange atau biasa disingkat IDX. Lalu siapa yang mengatur lembar saham yang kita miliki? Katakanlah Pak Nanda punya saham Telkom, punya saham ICBP. Itu yang memastikan saham tersebut benar-benar dimiliki oleh Pak Nanda atau rekan-rekan mahasiswa semua siapa? Ada lembaga yang mencatat, namanya KSEI. Itu singkatan dari Kustodian Sentra Efek Indonesia. Jadi jangan takut kalau sahamnya terselingsut. Nah, gitu. Kalau zaman dulu, saham itu berupa kertas, ada potensi dimakan tikus, kebanjiran, terus dicuri Pak Nanda. Jadi tempo hari ada nasabah ke kantor minta ditukarkan saham Telkom, masih berupa skrip itu. Mau diubah menjadi scriptless. Lah ini ketemu di mana? Di gudang gitu katanya. Dibayangin coba di gudang. Itu harganya masih berapa dulu ya? Wah itu saham pemberian perusahaan. Jadi kayak diberikan Oh, cuma-cuma saham bonus untuk karyawan itu. Jadi kalau dulu itu tahun 90-an sekian. Jadi lawas banget itu saham. Kalau sekarang pasti sudah cuan berlipat-lipat saya yakin itu. Gitu. Banyak fenomena bahwasanya nasabah-nasabah yang zaman dulu itu lupa kalau punya saham. iya, iya. Gitu. Cerita yang paling terkenal itu ya punya warisan Unilever. Jadi mau nikahin anaknya, ibunya itu bingung nyari uang dari mana, terus oh kayak dulu bapak punya saham Unilever, dicari-cari, baru ketemu di gudang juga. Tapi dalam bingkai, nggak jauh-jauh dari itu, dari gudang. Gitu. Nah, itu kan bahaya ya buat rekan-rekan mahasiswa kalau misalkan masih dalam bentuk skrip. Sekarang dibuatlah skrip plus, tapi tetap aman karena dicatat oleh KSEI. Nah, lalu yang menjamin transaksi siapa, Blira? Siapa Pak Nanda? Banyak pertanyaan yang seperti itu ya Pak Nanda ya.
Yang menjamin skema transaksi atau settlement di bursa itu namanya KPI. KPI itu singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Jadi dia yang mengklirkan transaksi. Maksudnya seperti ini. Pak Nanda punya saham Telkom ICBP. Saya mau beli nih saham Telkom ICBP-nya Pak Nanda. Nah, KSEI itu memastikan Pak Nanda punya saham, KPI itu memastikan saya punya uang. Nah, ketika transaksi terjadi, KPI itu menuntun uang dari saya supaya benar-benar sampai ke rekening Pak Nanda. Begitu juga KSEI. KSEI itu menuntun lembar saham dari Pak Nanda supaya benar-benar sampai ke akun saya. Seperti itu. Jadi ada 3 lembaga yang utama tadi ya rekan-rekan semua, dan itu sudah sangat aman. Jadi dilindungi dan di bawah naungan OJK. Lalu ada lembaga satu lagi yang menjamin jika terjadi fraud atau kecurangan dalam industri pasar modal. Namanya SIPF ya. Kalau SIPF itu bahasa kerennya itu pembentukan dana perlindungan pemodal. Sedangkan SIPF itu adalah singkatan dari Securities Investor Protection Fund. ¿Cómo se llama?